Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Stianur Tegar dan rekan saya. Nurul Huda. Ya, salam sehat, salam sejahtera dan semoga kita tetap dalam lindungannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tetap semangat untuk selalu Belajar sharing dengan kami yaitu JL learning di yang tema dengan Mapai. Mapai. Apa Ya. Mapai itu? Materi pembelajaran Agama Islam. Dan bila mana sharing jangan lupa Apa nih? yang beli lupa. Oh iya, lupa dan lupi. Ya. Jangan lupa membeli lumpia crispy. Iya. Bila ada minat dengan kenikmatan dan kerenyahannya. Saya coba ya. Oke. Saya coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kerenyet ya gitu ya. Tes kriuk ya. Mantap. Masya Allah. Iya. Ini yang namanya lumpia. Iya. Lumpia Crispy. crispy. Baik, bila kalian penasaran dengan rasanya dan bila kalian penasaran dengan trik-triknya, silakan dicoba ya. Dan silakan untuk menemukan produknya, yaitu ada di link deskripsi di bawah video ini. Dan jangan lupa lagi, bila Anda suka dengan pakaian-pakaian yang saya pakai berdua ini yang sangat mencolok dan Tampan, gagah ya, membuat ketampanan Anda bertambah 99%. Dan itu kata pacar Anda atau mungkin kata orang tua Anda gitu ya, tampan itu gitu, bukan orang lain ya yang menentukan, tapi orang tua kalian atau pacar kalian dan yang lain-lain lah pokoknya. Dan bisa juga kalian cek link yang ada di bawah video ini. Baik, mari kita mulai, jangan berlama-lama lagi. Dan ada tema baru lagi nih, bukan tema, materi ya. Materi baru lagi ya. Kalau flashback ke belakang, dulu kita pernah membahas rahmat Islam bagi Nusantara gitu Indonesia ya. berarti. Ya, Indonesia, Nusantara apalagi ya, Indonesia dari Sabang sampai ya NKRI. Harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga tetap jaya abadi Indonesiaku. Makmur subur. Ya. Kita bisa pulih lebih cepat. Itulah Indonesia. Iya. Nah, kebetulan nih materinya sama seperti yang dulu gitu ya. Materi apa emang? Nah, kalau saat ini rahmat Islam bagi alam semesta, mencangkup semuanya. Dunia berarti. Dunia kan, karena yang dulu itu di Indonesia ya, rahmat Islam di Indonesia gitu. Nah sekarang kita lebih maju lagi gitu ke alam semesta, seluruh dunia ya. Mungkin kan ada beberapa orang gitu penasaran gitu, atau mungkin kalian yang ada di rumah yang lagi lagi lihat video ini, mungkin dapat referensi lah, dapat pembelajaran, dapat hikmahnya gitu ya, yang bisa diambil gitu ya. Mudah-mudahan bisa membuahkan hal-hal yang positif gitu. Baik, alam semesta ya, rahmat Islam bagi alam semesta. Seperti biasa, saya akan melontarkan ya, saya akan memberikan Anda pertanyaan, beberapa pertanyaan, entah itu satu, entah itu dua, entah itu tiga, dan sebagainya gitu ya. Ya, yang jelas kita sharingkan di sini gitu. Dan saya juga mau bertanya gitu kan. Dan ada beberapa pertanyaan dari saya, mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan gitu, sama sih seperti yang dulu kita pernah bahas, tanggapan Anda gitu. Tanggapan Anda gitu mengenai Islam di belahan dunia itu seperti apa? Pada session kemarin kita membahas tentang maksudnya ya, intinya Islam di Nusantara ya. Sekarang Islam alam semesta. Iya. Sama namun berbeda gitu. Ya, mikro dan makro ya. Gitu. Jadi perpindahannya dari mikro ke makro ya. Iya. Kita sama-sama bayangkan. Iya. Kalau bukan pilihan Allah, kalau bukan kehendak Allah, sepertinya tidak akan
terjadi Hmm. dan mungkin kita semua ini tidak akan mengenal Islam. Hmm. Allah mengutus Rasulnya yang bernama Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Khatamun Nabiyyin, Nabi akhir zaman, terlahir ke muka bumi ini sudah dalam keadaan yatim piatu. Yatim Piatu. bukan berarti saya bilang seperti ini menyedihkan atau mendiskreditkan lebih-lebih menghina beliau, naudzubillah. Saya tidak ada maksud di situ. Kita sudah tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam keadaan yatim, masih di dalam kandungan. Ketika dilahirkan usia 7 entah 8 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Bukannya 6. 6 tahun, maaf, 6 tahun Ya, itu ditinggal wafat oleh ibunya. ibunya. Pada usia 6 tahun itu masa-masa usia yang sangat sekali butuh kasih sayang dari orang tua. Sehingga sewaktu orang tuanya sudah tiada, ya, beliau menjadi yatim piatu, diurus oleh kakeknya. Singkat cerita, kakeknya wafat, diurus oleh paman. Sehingga singkat cerita, lanjut pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Ibu Siti Khadijah. Nah, setelah menikah pada usia 40 tahun beliau diutus, diangkat menjadi nabi dan Rasul. rasul. Sebagai nabi dan Rasul. dakwah, kemudian berdakwah selama 13 tahun di Mekah, itu dengan taruhan, ya, nyawa. Dan tetapi Allah telah menyayangi, membela utusannya, rasulnya, sehingga walaupun taruhannya nyawa, berdakwah di kota Mekah, Allah menolongnya sehingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di Madinah pun Nabi Muhammad berdakwah selama 10 tahun. 40 diangkat menjadi nabi dan rasul, ditambah 13 berarti 53, ditambah 10 berarti 3. 63 tahun. Jadi selama ketika pada usia 63 tahun ini, maka Nabi Muhammad selesai tugasnya utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini. Karena Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Kan? Nah, setelah wafat, jadi bisa kita simpulkan Nabi Muhammad berdakwah di atas muka bumi ini selama 23 tahun. Maka bila kita tarik benang merahnya dengan materi yang akan kita bahas saat ini, dari sesosok yatim piatu bisa mengubah dunia. Maksudnya apa? Islam bukan hanya tersebar dari kota Mekah dan Madinah saja, akan tapi dari sesosok Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan utamima makarimal akhlak ini ke seluruh dunia, sehingga sampai toh ke negara bagian Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Indonesia. Belum ke benua Eropa, belum ke benua Australia, belum ke benua Amerika, Nah, seperti itu.
Baik, setelah kita mengetahui gitu bahwa Islam itu ada banyak gitu di pelosok maupun di belahan dunia. Ya, Nah, yang mau saya tanyakan, di mana sajakah Islam berkembang di dunia ini? Islam berkembang kalau di bumi ya, di Ya, muka di belahan dunia ini, ya, khususnya di benua Asia dulu. Di hmm, benua Asia itu yang pertama India. ya, Kenapa? Karena terdapat kerajaan, ya, kerajaan Sabah Tain, kerajaan Ghazi, dan kerajaan Malik. ya, Itu di benua Asia sama ya, India. Kemudian Pakistan, hmm, kedua Pakistan, ketiga Afghanistan, hmm, keempat Tiongkok, kelima Singapura, keenam Thailand, hmm, ketujuh Filipina, kedelapan Malaysia, kesembilan Brunei Darussalam. Indonesia kok nggak masuk ya kan? ya, Sudah episode kemarin ya. kita bahas. Rahmat belahan Islam dunia. bagi Nusantara Nah, gitu. sekarang kan rahmat Islam untuk Alam semesta. alam semesta. Jadi kan mencakup seluruh dunia. Jadi pengecualian dari Indonesia lah. Ini benua Asia. Selanjutnya itu benua Asia loh. Iya, Perkembangan di Afrika, benua Afrika. iya. Habasyah, Ethiopia Mhm. sekarang. Kemudian yang kedua Mesir, Iya, yang ketiga Afrika Utara. Nah, ini di benua Afrika, Afrika, Asia, Afrika, Yang keempat benua Afrika. Amerika. Nah, itu suku Indian ya. Kalau arkeologi Islam, benua Amerika itu jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya di Pulau Amerika. Di sana pada tahun 21 Oktober 1492 kan itu kan Columbus, padahal bukan sejarah. Padahal di antaranya tuh yang suku Iroquois kalau nggak salah, Iroquois dan Iya. Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Nah, itu Wah, Muslim sekali nih. gitu ya. Iya, gitu. Nah, itu benua Amerika. Amerika. Kemudian Eropa Iya. ya, udah Asia, terus dari itu apa? Afrika, Amerika, Eropa, ya kan? Benua Eropa sekarang. Yang keempat, Eropa yang pertama di Andalusia, Andalus, Spanyol. Kemudian Rusia, itu Rusia. Ternyata Uni Soviet itu ternyata ya Rusia terus khususnya ya. Iya. Itu ternyata ya penyebaran Islam pun sampai saat ini Sampai kan, gitu. sampai kan Ada lagi? Inggris. Nah, itu benua Eropa. Iya. Selanjutnya Australia. Nah, Ada lagi? iya terakhir yang kelima. Oh, iya. Australia. Di Australia pun ya sampai saat ini pun ya ada. Jadi semua benua yang ada di dunia ini sudah tersebar luas ya. Itu ajaran utama makarimat akhlak. Baik. Setelah kita mengetahui perkembangan Islam di beberapa belahan dunia gitu. Bisakah Anda sederhanakan mengenai perihal Islam di berbagai pelosok belahan dunia? Menyederhanakan. Iya, sederhanakan perihal Islam gitu yang ada di beberapa pelosok dunia, belahan dunia. Ya. Karena Islam kan luas gitu perkembangannya, ada di mana-mana kan, alam semesta ini loh. Coba Anda bisa sedikit sederhanakan gitu, secara singkat lah gitu. Jadi Islam di belahan dunia alam semesta ini tidak luput dari bias sejarah yang pada awal barusan yang saya ceritakan dari sesosok utusan Allah yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian atas perintah Allah melalui malaikat Jibril, lalu disebarkanlah ajaran tersebut sehingga penamaan Islam itu sendiri itu pada era Nabi Muhammad SAW. Itu. Maka Islam menyebar di seluruh alam semesta ini ya rahmatil alamin
Karena kasih sayang Allah juga dan kasih sayang dalam menyebarkan kasih sayang terhadap alam semesta di belahan dunia ini. Sekalipun banyak dari kanan ataupun kiri menilai Islam itu adalah agama yang sangatlah kasar, suka perang, atau disingkat jelasnya itu teroris. Padahal bila mana mereka tahu, entah mereka pura-pura buta yang anti terhadap Islam sehingga dia tidak mau menerima kebenaran dalam Islam, maka tidak menutup kemungkinan mereka berupaya untuk selalu menilai Islam itu negatif. Seperti itu. Nah, baik. Setelah kita mengetahui ya penyebaran Islam di berbagai belahan dunia, apakah terdapat kemajuan? Ya pasti ya, yang namanya sejarah, di dalam sejarah pada episode sebelumnya, Ya. pasti yang namanya Islam itu terdapat kemajuan dan masa-masa kemajuan, keemasan, kemudian masa-masa kemunduran pula. Itu karena gejolak politik, pasti ya kemajuannya kan banyak sekali. Cendekiawan Islam seperti filsafat Al-Kindi, Al-Farabi, Ya. Al-Ghazali, tasawuf, filsafat filsuf, kemudian Al-Jabar, Al-Khwarizmi, kedokteran, dan lain sebagainya. Itu masa-masa keemasan, masa-masa kemajuan Islam. Wah. Berarti kita kaya akan ilmuwan. Iya, makanya saya pernah dengar waktu saya masih sekolah dulu, waktu perang salib, perang salib yang keberapa itu? Yang pertama itu pada waktu itu banyak sekali di Baghdad terutama sampai Mesir itu semua ulama-ulama kita dibantai habis-habis, sehingga semua karangan-karangannya, karya tulis ilmiahnya itu dibuang ke sungai itu sampai bisa kita melewati sebagaikan jembatan lah, kita bisa melewati. Maka si sungai itu tercampur warna darah dan cinta, kebayang. Dan di situ pula ada salah satu kitab fenomenal yang mengatakan, yaitu karangan Imam Ghazali, itu Ihya Ulumuddin, yang sering kita kaji ya di pesantren-pesantren Nusantara ini. Itu kan Ihya Ulumuddin, kebangkitan ilmu-ilmu agama. Itu Ihya Ulumuddin nama kita. Yang satunya ini Ihya Ulumuddin, kebangkitan ilmu-ilmu dunia. Konsep kitab itu hilang ketika ada pembantaian ulama, dan itu ada yang mencuri, bahkan dimuseumkan bila tidak salah itu di Inggris kitab tersebut. Makanya orang-orang barat lebih maju, padahal ilmunya itu dari Islam. Anda tahu kan pemilik Facebook siapa? Tahu? Siapa? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Ya, Mark Zuckerberg. Ya, itulah. susah bilangnya, Mark pokoknya Zuckerberg itulah. namanya. Nah itu beliau bahkan sangat mengidolakan ahli matematika umat muslim, tapi mereka malah mengagung-agungkan, kita sebagai umat muslim malah mengagungkan karya ciptaan mereka, padahal mereka itu melihat ya, hasil dari keilmuan yang dihasilkan oleh para ulama-ulama cendekiawan muslim kita pada saat itu. Baik. Setelah kita mengetahui ya, Muslim itu tentunya Islam ya.
kaya akan ilmuwan, Ya, beberapa ilmuwan. muslim itu Iya. kan sebutan orang yang beragama Islam. Iya, ya itu maksud saya. Kita kan sudah mengetahui gitu bahwa Islam itu banyak sekali ilmuannya. Gitu. Ya. Nah, yang menyebabkan adanya kemajuan Islam, Hmm, siapakah tokoh ilmuwan tersebut? banyak barusan kan sudah saya sebutkan. Iya, salah satunya gitu. Ya, Al-Farabi, Al-Kindi itu kan filsafat, Iya, terus Ibnu Rushd, iya, kan? Al-Ghazali, iya. Al-Khwarizmi, dan banyak itu mereka tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang Hmm. memang mengkontribusikan pemikirannya hingga saat ini para ilmuwan-ilmuwan yang sudah modern Hmm. tidak melepas dari referensi-referensi beliau-beliau itu cendekiawan muslim. Baik. Lalu, walaupun sejarah mengatakan dan mencatat adanya kemajuan terhadap Islam, apakah Islam juga ada kemunduran? Ya, Dan tunggu dulu, belum selesai. Lalu apa yang harus kita ambil hikmah dari pembahasan tersebut? jadi kan fase-fase kemunduran yang sudah saya jelaskan di episode-episode waktu itu di kemarin-kemarin, pada kurun waktu yaitu terdapat perpecahan, benih-benih perpecahan dan disintegrasi sudah muncul pada fase kedua, yaitu pada periode klasik tahun 1000 sampai 1200 Masehi. Meskipun pada masa itu merupakan puncak keemasan loh dalam sejarah loh. Kemudian di periode pertengahan yang pertama ini pada kurun 1250 sampai 1500 Masehi yang dikenal dengan masa kemunduran satu, maka dari itu munculnya 3 kerajaan besar itu kan. Akhirnya yang namanya kerajaan pasti mempunyai pola sudut pandang atau mungkin cara pola berpikir politik masing-masing. Di situ punya ya terjadilah kemunduran itu gitu. Maka kita yang dapat kita petik hikmahnya, bila mana toh kita memang sebagai umat muslim di negara ini, kita harus mengetahui entah itu dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, menilai Islam itu dengan sedemikian rupa, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Karena kata guru saya, kita ini sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas muslim, tapi lebih islami keadaannya yang minoritas. Contoh kayak mungkin di Amerika kan itu kan minoritas, di Eropa itu kan masih minoritas, sekalipun kok udah sekarang pada saat ini persentase yang memeluk agama Islam semakin banyak. Hanya saja tetap saja dalam kategori minoritas, mereka lebih bisa menampilkan Islam. Kenapa kok yang mayoritas seperti itu malah tidak menunjukkan, Tidak mencerminkan. iya, tidak mencerminkan rahmatil alamin. Nah itu yang sangat disayangkan sekali. Maka dari itu hikmah yang dapat kita ambil, kita tetap harus berusaha untuk mencoba dan terus melakukan yang terbaik dalam menjunjung agama Islam di hadapan mereka yang selalu menilai kita dengan sedemikian rupa. Nah mungkin seperti itu. Mampu kita sebaik mungkin menebarkan kasih sayang ke alam semesta, dalam rahmatan lil alamin, sesuai dengan visi dan misi baginda Nabi
utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak moral. Baik, itu adalah pembahasan tentang Islam di alam semesta. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan kita kali ini, dan Apabila ada tutur kata ya, yang kurang berkenan, ya, kami mohon maaf karena kami juga masih terus berusaha untuk Hmm. belajar dan belajar. Ya, saya akhiri. Saya Nur Huda. dan saya Stanley Tegar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.